kanan dan kiri akan sangat ambigu ketika seorang kapten coba kapalnya bawa ke kiri. Yang benar apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas mengenai Pernah nggak kalian lihat video kapal ini yang ya. dicat otak? Jadi kemarin ada video membahas mengenai coating atau pengecatan ya, bisa disebut coating, disebut pengecatan. Terus menjadi bahan diskusi antara saya dengan Bro Avioris. Ya mungkin video ini tayang di TikTok juga, tayang di YouTube juga. Cuma yang lebih panjangnya nanti di YouTube. Kalian kalau misalnya di video ini kurang panjang, kalian pindah ke YouTube. Insya Allah tayang sore ini juga. Nah, mengenai cat ya, painting atau coating di kapal, kemarin video itu menjelaskan tentang pengecatan lambung kapal. Nah, kemudian bahasanya itu dicat gitu ya. Terus saya ingin bukan meluruskan, tapi yang seharusnya kita sebut bagi kita orang kapal. Kalau orang awam sih tidak ada masalah, mau cat, mau paint, mau coating misalnya, tidak ada masalah. Yang paling benar bagi kita, baik itu ya pokoknya di bidang kapal lah ya, di bidang kapal. Dan di bagian kapal sendiri itu memang kalau kita definisikan coating dan painting itu tadi, itu akan ada item-item yang berbeda. Kalau yang di video tadi itu tidak bisa kita sebut, bukan tidak bisa saja, wong bahannya juga cat ya. Cat dan merek-merek cat itu ada International Paint, kemudian Jotun juga paint, enggak tahu Jotun paint apa ya atau apa ya. Painting juga kalau pekerjaannya. Paint ini kan kata kerja. Kalau kata benda, painting itu baru kata kerja. Nah, aplikasinya kalau di kapal di bagian lambung boleh kita sebut painting. Tapi alangkah bagusnya kalau kita sebut coating. Karena di lambung kapal, terutama di bagian luar kapal ya, bodi kapal bagian luar, baik bagian dalam, yang saya fokuskan di sini yaitu yang di bagian luarnya. Kenapa? Karena satu, dia punya ketebalan minimum. Jadi si maker atau pembuat cat itu tadi, dia mau mengeluarkan sertifikat ya bahwa kapalmu sudah di coat, sudah dilapisi, itu dia punya ketebalan minimum. Makanya tidak bisa dikatakan sebagai pengecatan saja, tapi itu pelapisan. Ada ketebalan minimum. Lalu dari pemerintah juga ada menerbitkan sertifikat cat itu tadi, terutama di anti fouling ya, anti fouling. Anti fouling juga pelapisan juga, bukan pewarnaan. Dan sudah pernah saya bahas, apakah warnanya selalu merah? Tidak, ada hijau, ada abu-abu, ada hitam ya, lapisan anti fouling itu tadi. Nah, untuk bagian-bagian di kapal itu mungkin ini sebagai bahan diskusi saja ya. Ada yang bisa kita sebut sebagai painting, yang tujuannya hanya untuk ya sedikit melapisi lah dan mewarnai, seperti contohnya pipa. Pipa kalau misalnya untuk air kita kasih warna hijau, kemudian untuk BBM kita solar kita kasih warna coklat misalnya, lalu untuk pemadam kita kasih warna merah. Itu tujuannya bukan hanya melapisi tapi juga mewarnai. Jadi untuk pipa-pipa tersebut bisa kita sebut coating juga bisa kita sebut painting juga bisa. Tapi yang di bagian bawah di halnya kapal itu sebagai orang kapal sebaiknya kita sebutnya coating, bukan painting. Karena apa? Itu tadi fungsinya yaitu melapisi, melapisi plat supaya dia terhindar dari laju korosi, mengurangi laju korosi, kemudian menghindari adanya fouling atau terumbu-terumbu yang kecil-kecil itu yang nempel di badan kapal itu. Kemudian yang kedua, dia ada batasan minimumnya, DFT ya, sekian mikron. Nah, gini, kalau misalnya dia dikatakan sebagai painting saja, bukan coating, ya bisa juga. Cuma kalau misalnya painting, kita tidak perlu ada batasan ketebalan. Kita ambil contoh misalnya Internasional atau Jotun jual material cat itu ke kamu ya, kemudian kamu cat tidak sesuai atau kamu lapisi kapalmu tidak sesuai dengan aturan minimum ketebalannya, DFT-nya. Misalnya harusnya 200 mikron, kamu bikin 50 mikron supaya irit. Pasti Internasional atau Jotun tidak akan mau menerbitkan sertifikat. Karena apa? Karena lapisannya kurang.
Sehingga itulah makanya di sini sebagai orang kapal, saya tekankan lagi sebagai orang kapal, ini kita tidak, ya bukan tidak apa ya, bukan tidak bener juga, itu penting juga. Cuma kita sebagai orang kapal ini nyebutnya jangan jangan ya apa ya. Ya kalau di bagian-bagian kecil yang saya contohkan tadi, misalnya perbaikan ada keropos dikit kita cat, ya itu is okay. Tapi kalau di bagian lambung itu coating. Seperti halnya gini, kanan dan kiri akan sangat ambigu ketika seorang kapten coba kapalnya bawa ke kiri, yang bener apa? Port side ya, port side. Ke kanan starboard. Kalau orang awam, orang umum ya nyebutnya kanan kiri aja is okay. Tapi kita sebagai orang kapal ya, dan tahu pekerjaan kita hari-hari itu, ya sebaiknya menyebutnya atau mengidentifikasinya itu dengan yang sesuai. Painting, coating. Lalu untuk coating, berapa lama kapal itu harus dicat ulang gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kapal itu ngedok tiap 2,5 tahun. 2,5 tahun untuk kapal yang kelas ya, yang non kelas dia tiap tahun. Kemudian atau tiap 5 tahun SS. Nah, kapan kita cat atau kapan kita lapisi lagi bagian bawahnya itu, bisa kita sebut painting, bisa sebut coating, kita sebagai orang awam bebas. Tapi kalau teman-teman di kapal, ya alangkah baiknya kita gimana ya, menunjukkan bahwa kerjaan kita memang itu di kapal itu gitu. Jadi penyebutan itu harus sesuai. Jangan sampai kita orang kapal kapten bilang ya sandar kiri atau sandar kanan gitu. Tidak mungkin, tidak ada kapten yang seperti itu. Dia akan menyebutnya sesuai dengan pekerjaannya, lingkup pekerjaannya dia itu, starboard atau port side. Dan untuk di bagian lambung kapal kita sebutnya coating. Nah, kita kembali ke pengedokan tadi itu. Kapal 2,5 tahun bahkan 5 tahun ngedok. Lalu kapan kita harus coat ulang atau kita lapisi ulang? Biasanya SS pasti, special survey pasti. Kemudian dok antara juga 90-90% kita ganti. Tapi kadang-kadang kita kalau misalnya dok antara pertama itu kita cukup lapisan anti foulingnya saja yang kita ganti ya, yang sampai primer, second. Bahkan kalau misalnya dia lama di air tawar atau kapal itu seringnya beroperasi di air tawar, SS pun kita mungkin hanya sweep blast saja, tidak full blast. Karena kalau kita mau ganti coatingnya atau lapisannya itu tadi, kita harus full blasting sampai kelihatan permukaan atau pori-pori dari badan kapal itu. Ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Lalu bahasa apa tadi? Coating, ya, coating lapisan 2,5 tahun atau tiap 5 tahun itu wajib bukan wajib sebenarnya, lihat kondisi. Tapi kebanyakan sih kalau special survey itu dia pasti full blast, diganti lapisan yang baru atau cat yang baru dengan warna yang sama dengan sebelumnya. Dan untuk maintenance di atas kapal yang kita bisa sebutnya painting tadi itu, karena kita tidak dibatasi oleh aturan ketebalan dan tidak perlu ada sertifikasi untuk ketebalan tersebut, yaitu misalnya kita perawatan hari-hari, misalnya seorang chief engineer atau chief officer yang bertanggung jawab di mesin dan di deck, misalnya ada bagian-bagian yang korosi, itu kita maintain. Dan mereka biasanya punya standing order ya, entah itu chief engineer standing order atau master standing order. Dia punya jadwal kapan kita maintain di bagian-bagian tertentu, perpipaannya, kemudian konstruksinya. Aplikasi coating atau pelapisan itu ya, kita meskipun orang kapal kita bisa sebut oke lah, kita ngecat pipa gitu ya, kita ngecat fender, kita ngecat pipa udara, kita ngecat boulder ya, atau kita ngecat pipa-pipa di kamar mesin itu, misalnya ada yang keropos, itu boleh. Tapi untuk lambung kapal, sekali lagi kita sebagai orang kapal penyebutannya harus sesuai itu coating, melapisi ya, bedakan melapisi. Sama halnya seperti saya contohkan tadi, orang awam akan bilang port side itu ya kiri Pak, ya bener. Tapi kalau kita sebagai orang kapal dan kita bekerja di kapal, menyebutnya ketika kita sedang bekerja di kapal itu, masa ya kita sebut kiri, sandar kiri? Sangat tidak cocok.
Ya wes ya. Itu saja video kali ini. Hanya menyempatkan sebentar karena ini mau makan juga. Mas kok turun tiurup no Mas? Ya. Hari ini kita makan apa? Herbivora. Karnivora ini, Cok. Karnivora ini. Bentar ya, tak tutupi karnivora. Oh iya, kita ini omnivora ya. Ini kan ada herbal, ada karnivora, ada esteivora, ada taitivora. Yang paling penting tuh ini. Ada jagungvora. Jagungvora. Ya wis rek.